Oke, halo teman-teman, balik lagi sama saya Isyan Sori. Nah, di sebelah saya mungkin kalian udah lihat kita kedatangan satu buah motherboard dari brand yang udah nggak aneh lagi. Kalian juga udah bisa lihat dari logo matanya, dan itu sebenarnya bukan di sini doang gitu ya. Kalian juga bisa lihat di belakang saya ada banyak part yang kebetulan kita dikasih kesempatan sama ROG buat kita review, bahkan kita dikasih kesempatan buat rakit PC. Dan kali ini kita mau bahas dulu tentang si motherboardnya. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin ROG dan kalian nyari satu buah brand yang memang top tier buat ngomongin PC atau hardware sebuah komputer ataupun laptop gitu ya, mungkin ROG yang bakal pertama keluar di otak kalian gitu ya. Dan itu juga sama di kita pun sama seperti itu. Dan kita tahu juga Asus yang dimana sebagai pembuat ROG adalah salah satu manufakturur terkenal di dunia gitu. Bahkan mereka ini sebelumnya pembuat dari brand-brand Amerika yang terkenal gitu. Akhirnya mereka buat si Asus ini. Nah, itu kita bakal juga mau bikin konten tentang sejarah semua brand nanti di video-video kedepannya. Kalian bisa nonton di video lainnya tentang sejarah brand-brand, bahkan dari hardware dan lain-lain. Kita bakal segmen baru di Afterwave.tech ya. ROG sendiri nggak menang dari segi brand aja ya, dari gimana mereka marketingnya memang kita udah lihat keren banget, dan bahkan mungkin kita lihat juga bahkan ada beberapa yang konyol. Nah, tapi dari performa juga kalian ngomongin ROG, mereka ini nggak salah-salan gitu. Apa aja yang kalian dapetin di seri B dengan merek ROG ini jauh berbeda, dan ini whole new level buat kalian. Mendingan kita buktiin aja gimana kualitasnya dan performanya dari motherboard ini. Motherboard ROG Strix B660F Gaming Wi-Fi ini ya. Nah, motherboard dengan brand top tier ini bukan hanya menunjukkan kemewahan dalam bentuk RGB-RGB-annya aja, tapi dari segi fitur dan performanya juga. Tapi kalau kita bahas dari looks-nya dulu, dengan dominan warna hitam di seluruh bagian hingga PCB-nya, lampu-lampu RGB yang menambahkan kesan mewah di motherboard ini. IO Shield yang terlihat sangat cakep dan mahal. Masuk ke bagian spek, mobil ini mempunyai support Alder Lake Gen 12 Intel processor, 16+1 power stage. Ini kita bakal bahas lebih lanjut lagi tentang si 16+1 power stage ini. Nah, terus support DDR5 memory support up to 6000 MHz, two-way AI noise cancellation, AI cooling, AI networking, Wi-Fi 6, Intel 2,5 GB Ethernet, integrated M2 NVRM heatsink, 3 kali M2 slot, dan juga 4 kali SATA port. Sebenarnya masih banyak fitur-fitur di motherboard ini, tapi itu tadi adalah fitur utama dari motherboard ini. Nah, mungkin sebelum kita masuk lebih lanjut ke semua partnya, kita bakal ngomongin dulu ada satu hal yang sebenarnya menarik dari si motherboard ini. Jadi kalau misalkan kalian udah biasa pakai ROG, itu biasanya kalian juga nemuin yang namanya Supreme FX. Nah, sebenarnya Supreme FX ini kalian bisa temuin di seri-seri ROG Strix sebelumnya di motherboardnya, dan biasanya di seri Z dan lain-lain. Nah, sebenarnya Supreme FX ini bakal ngasih kalian pengalaman lebih luas tentang si audionya, karena Supreme FX ini kalian di-enchant atau ditambahkan kalau kualitas feed audionya dengan berbagai macam codec yang sebenarnya biasanya udah ada di satu buah mainboard itu ya. Jadi motherboard itu biasanya codecnya pun berbeda untuk Intel dan juga buat si AMD. Nah, ini makanya biasanya sound engineer ada preferensi dari masing-masing brand juga gitu ya, maksudnya buat si buat si motherboard atau misalkan si CPU, karena memang kodeknya pun kadang-kadang berbeda. Nah, biasanya Intel sendiri make Realtek 1220 yang dimana itu fokus communication-nya itu di I2B dan juga I2C. Nah, sedangkan kalau misalkan untuk motherboard ini kita dapetin kodeknya itu di ALC 4080 yang dimana main communication-nya itu ada di USB 2.0. Nah, kalian bisa lebih baca lebih lanjut tentang si ALC 4080 dan juga 1220 mungkin nanti di internet gitu ya, kalian bisa searching aja. Nah, selain itu juga si motherboard ini juga disupport dengan Savitech SV3H712 MP. Nah, ini sebenarnya amplification buat output kalian. Jadi untuk headphone dan juga speaker dan lain-lain itu kalian dibantu dengan si Savitech ini. Untuk detailnya sendiri ini kalian bisa lihat berapa amplifier yang dikeluarkan dari si Savitech seri ini. Nah, kalian juga bisa lihat nih gambarnya tentang si SV3H712 dan apa aja kelebihannya dari si amplifier ini. Itu ada mungkin yang membedakannya di sini ada application-nya itu pakai hi-fi amplifier gitu, dibanding sebelumnya itu ada headphone amplifier dan lain-lain. Nah, selain audio kita ngomongin juga di sini kayak kalian bisa lihat yang ini namanya gaming Wi-Fi. Jadi kalian juga dapetin Wi-Fi 6 dengan seri 802.11ax. Nah, seri Wi-Fi 6 ini kalian bisa dapetin kualitas jaringan yang lebih baik daripada
sebelumnya. Sebenarnya bakal lebih optimal kalau kalian juga pakai routernya si ROG yang Wi-Fi 6 ya. Jadi kalian bisa dapetin kualitas sinyal yang lebih baik di saat di lingkungan kalian mungkin ngegunain jaringan itu Wi-Fi-nya banyak banget. Biasanya kan kebagi dari suatu router itu, nah dia bakal nge-receive-nya juga lebih baik. Nah selain itu kalian juga dapetin Intel 2,5 GB Ethernet. Jadi Ethernet 2,5 GB internal meningkatkan koneksi kabel dengan peningkatan kecepatan hingga 2,5 kali lipat dibandingkan koneksi Ethernet standar. Untuk transfer file lebih cepat, gaming bebas lag lebih lancar, dan streaming video resolusi tinggi. Ini udah disupport di si motherboard B660F gaming Wi-Fi ini. Nah selain itu kalian juga dengan motherboard ini bisa dibilang ramah rakitan gitu ya. Jadi ada beberapa fitur yang ada di motherboard ini yang namanya M2 Key Latch. Nah ini kalian bisa lihat di motherboardnya. Bentuknya ini mempermudah kalian buat memasang dan melepas si SSD M2 tanpa memerlukan alat khusus. Jadi kalian tinggal puter aja. Dan ini mekanisme pengunciannya menjadi lebih sederhana untuk drive dan juga menghilangkan skrup tradisional agar lebih rapi di dalam si motherboardnya. Selain itu di sini juga ada tombol CLR CMOS. Penekanan tombol CLR CMOS membantu mengatur ulang pengaturan BIOS. Dimana jadi kalian kalau misalkan biasanya di motherboard dulu kalian harus cabut si baterainya. Jadi kalian tinggal pencet ini aja, jadi otomatis kalian udah reset si motherboardnya. Selain itu juga ada yang namanya BIOS Flashback. BIOS Flashback ini adalah cara buat kalian ngupgrade BIOS paling aman dengan juga paling mudah. Cukup letakkan si BIOS filenya di USB dan kalian colok di bagian sini. Dan itu otomatis kalian bisa upgrade bahkan tanpa menggunakan RAM ataupun CPU. Selain itu di sini ada QLED, 4 LED internal mengintegrasikan status daya setiap masalah dengan CPU, memori, graphics card, dan juga perangkat booting untuk diagnosa lebih cepat. Jadi kayak mungkin sebenarnya ini udah banyak di motherboard lain juga ya. Selain itu juga di sini ada I/O yang sudah terpasang. Jadi ini kalian gak usah lagi pasang I/O ke casing, otomatis ini tinggal udah nempel di motherboard dan juga kalian udah pasang ke casing. Nah selain itu ROG sendiri juga udah disupport dengan Sonic Studio 3, yang dimana ROG Sonic Studio ini mendukung virtual surround berbasis HRTF, yang dimana itu adalah fungsi transfer ke kepala untuk headset VR, yang dimana kalian jadi kalau misalkan kalian nengok itu suaranya juga udah berubah. Nah di Sonic Studio 3 juga kalian nanti bisa setting kualitas suara atau karakter suara yang kalian pengen untuk di headset kalian. Nah selain itu juga ada yang namanya DTS Sound Unbound ini. Jadi mungkin kayak kalian tahu, kalian bisa dapetin kualitas 3D sound yang lebih baik secara virtual. Jadi ini bakal support ke kualitas audio. Misalkan kalian biasanya headset ada yang 7.1 gitu ya. Nah ini bakal lebih di boost lagi dengan si DTS Sound Unbound ini. ROG Strix B660F ini juga kalian bakal dapetin trial AIDA 64 Extreme. Nah jadi si AIDA 64 Extreme ini punya fitur buat monitoring dan juga buat ngedetect jika ada masalah di hardware kalian secara real time juga. Jadi kalian bisa lihat nanti gimana kecepatan dari fan-nya atau misalkan dari sensor-sensornya nanti ada masalah, itu kalian bisa ngecek dari si AIDA 64 Extreme ini. Mungkin ini yang terakhir yang kita bahas. Jadi si motherboard B660F gaming Wi-Fi ini udah dibantu dengan AI atau Artificial Intelligence buat pendingin audio dan juga networking. Jadi ini kita bakal coba mungkin ya. Jadi untuk audionya sendiri dia udah punya noise cancellation 2 arah. Yang namanya two-way AI ini dimana bakal ngedetect suara noise yang ada di latar belakang kalian. Itu mau baik dari kita yang ngomong atau bahkan dari lawan bicara kita. Misalkan kalian lagi di Discord, terus teman kalian ngomong, di belakangnya ada noise gitu. Itu bakal di-cancel sama si motherboard ini, dan juga saat kita ngomong, misalkan di lingkungan kita ada suara, itu bakal di-suppress atau di-cancel sama si noise cancellation AI ini gitu. Nah itulah keunggulan dari si AI two-way noise cancellation ini. Nah ini juga kalian mungkin bisa lihat, ya mungkin sebenarnya ini standar aja, tapi yang namanya noise cancellation itu seperti ini, karena bahkan sebenarnya nantinya di software-software yang kalian gunakan, misalkan di Discord juga ada yang namanya suppression dan lain-lain, ini bahkan nge-enchant lagi si kualitas noise suppressionnya atau noise cancellationnya. Ini kalian bisa dengerin seperti ini perbedaannya dengan adanya si AI noise cancellation dan juga tidak adanya si AI noise cancellation. Try switching the AI noise cancelling function on and off to hear the difference for yourself. Two-way AI noise cancellation filters out unwanted background noise from both your microphone and incoming audio.
This ensures can hear and be heard with complete clarity for seamless communication. Oke, yang kedua ada yang namanya cooling AI. Jadi cooling AI ini sebenarnya artificial intelligence yang dimana setting kecepatan fan kalian dengan daya yang lebih efisien. Jadi sebenarnya kalian bisa aktifin ini dengan, mungkin kalau kalian udah biasa pakai Asus, kalian bisa punya AI Suite 3 gitu ya. Nah ini biasanya kalian bisa temuin di sana, dan kalian bisa klik aja settingannya itu otomatis atau misalkan AI ini. Nah jadi kalian bisa nanti kecepatan masing-masing fan ini sesuai dengan kebutuhan dari si hardware tersebut untuk pendinginan. Jadi tanpa harus kalian setting manual. Tapi sebenarnya kalian juga bisa setting manual buat nanti kalian ada grafik itu kalian bisa naik turunin. Dan sebenarnya yang bisa di setting dari AI ini nggak semua hal ya. Cuman itu ada di beberapa yang bisa kalian pakai. Ini ada CPU fan, terus ada radiator fan, dan juga ada si casing fan gitu. Nah ini kalian bisa lihat detailnya apa aja yang bisa kalian setting dengan si cooling AI ini gitu. Oke, yang terakhir itu ada yang namanya network AI. Jadi network AI ini ngasih alokasi bandwidth dari jaringan kalian ke hal yang dimana kalian lebih prioritaskan. Nah, jadi sebenarnya ada software yang namanya GameFirst 6 ini. Jadi GameFirst ini kalau misalkan kalian pakai mode gamenya, dia bakal ngalokasin bandwidthnya ke game yang sedang kalian main. Meskipun kalian sedang transfer file atau misalkan kalian lagi streaming, jadi itu dia bakal ngebagi bandwidthnya sesuai dengan proporsinya. Yang pasti membuat game kalian tidak nge-lag, tapi juga membuat stream kalian atau misalkan file transferring kalian tetap optimal. Seperti itu aja. Jadi guna dari si networking AI ini. Nah mungkin setelah kita ngomongin fitur-fiturnya, sekarang kita ngomongin harga. Dari motherboard ini harganya sekitar 4.400-an kalau nggak salah. Kita tadi lihat di e-commerce gitu ya. Dan ini kita lihatnya di bulan Juni 2022, di pertengahan bulan Juni. Dan mungkin kalian juga nanya, apakah worth it beli motherboard seharga 4 juta ini, atau misalkan apakah memang kualitas atau fitur yang dikasih ke kalian ini worth it atau enggak. Jadi kalau misalkan kalian memang pengen rakit PC yang speednya kencang gitu ya, dimana ini support sampai ke 6000 MHz RAM-nya, dengan harga 4.400.000 sebenarnya cukup dibilang murah buat DDR5. Dan sebenarnya buat seri B gitu ya, di harga 4 jutaan itu masih terbilang normal, karena salah satu pesaingnya itu dari MSI yang Tomahawk itu harganya masih di 4,7an. Ya sebenarnya masih kompetitif lah ya dengan harga segitu, dan kalian dapetin fitur-fitur yang kayak tadi kita sebutin, dimana kualitasnya juga nggak bisa dianggap remeh gitu. Dan sekali lagi ini kayak yang kalian udah tahu, ini ROG. Jadi what else?